Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi matematika kita. Untuk bab statistika itu udah selesai sampai simpangan baku. Nah, sekarang kita masuk bab baru, yaitu bab integral. Jadi pada integral ini simbolnya seperti ini. Integral simbolnya seperti S, tapi ini dibaca integral. Nah, jadi fungsi rumus dasarnya adalah integral dari sebuah fx dx itu a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Jadi ini untuk yang pertama, integral tak tentu. Nah, jadi pada integral tak tentu itu rumusnya adalah ini, a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Jadi contohnya misalnya saya punya sebuah fungsi integral dari 3x pangkat 4 dx. Oke. Misalnya saya punya sebuah fungsi 3x pangkat 4 dx. Saya ingin mengintegralkan fungsi ini. Di sini karena rumus integral itu a per n tambah 1, maka kalian harus tahu a itu yang mana, n itu yang mana. Nah, jadi a itu adalah koefisien. Angka yang ada di depan x itu namanya a. Di sini a-nya adalah 3. Jadi a ini adalah angka yang ada di depan x. Pada soal ini a-nya adalah 3. Kemudian n itu adalah pangkat dari x itu. Pangkat dari x itu, maka ini adalah n-nya yaitu 4. Maka di soal ini kita punya nilai a-nya 3, n-nya 4. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Dibilang untuk integral sebuah fungsi dx, maka rumusnya a per n tambah 1. A-nya di sini 3, jadi saya tulis 3 per n tambah 1, yaitu di sini n-nya 4. 4 tambah 1 x. Nah, di sini x ya. Jadi x ini nggak harus selalu x. Jadi boleh y, boleh z, boleh a, b, c, d, terserah sampai seluruh abjad pun boleh. Yang penting apabila variabel itu kalian harus tulis dalam huruf kecil. Kebetulan di soal ini kita gunakan x, maka di rumusnya pun mengikuti yaitu x. X pangkat n tambah 1, di sini n-nya 4. Jadi 4 tambah 1 ditambah c. Maka untuk integral tak tentu itu ujungnya harus selalu ditambah c seperti ini, nah ya. C itu artinya konstanta atau bilangan yang pada soal ini itu nilainya sangat kecil. Jadi tidak berpengaruh pada jawabannya. Nah, jadi ciri khasnya integral adalah simbolnya seperti ini, dan ketika kalian sudah masukkan ke rumusnya, tanda integralnya di sini sudah tidak perlu ditulis karena sudah dimasukkan ke rumus integralnya. Cuman tanda integral itu nanti kalau sudah dimasukkan ke rumus, dia diganti dengan plus c di ujungnya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 3 per 4 tambah 1, 5. X pangkat 5 ditambah c. Maka hasil integral dari 3x pangkat 4 dx adalah 3 per 5 x pangkat 5 plus c. Seperti itu. Ini contoh yang pertama. Kemudian kita masuk contoh kedua. Ya, misalnya saya punya sebuah fungsi yang lebih panjang. Misalnya 2x pangkat 3x pangkat 2. Ini 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 8 dx. Nah, jadi misalnya saya punya sebuah fungsi 3x pangkat 2 tambah 2x pangkat 8. Saya ingin integralkan ini. Jadi kita langsung integralkan aja satu-satu. Yang pertama yang depan dulu. Yang depan ini a-nya 3, n-nya 2. A-nya 3, n-nya 2. Kita masukkan ke rumus a per n tambah 1. Berarti a-nya 3 per n tambah 1, n-nya 2. 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah yang kedua ini a-nya 2, n-nya 8. A-nya 2, n-nya 8, berarti di sini saya tulis 2 per
8 tambah 1 X pangkat 8 tambah 1. Ujungnya selalu ditulis plus C dan integralnya di sini nggak perlu lagi. Tinggal kita sederhanakan. 3 per 3, 2 tambah 1 kan 3, X pangkat 3 tambah 2 per 9, X pangkat 9 plus C. Ini masih ada yang bisa disederhanakan. 3 per 3, 3 per 3 itu 1, maka sisa X pangkat 3 plus 2 per 9, X pangkat 9 plus C. Ini hasilnya. Jadi apabila kita punya sebuah fungsi integral dari 3X pangkat 2 tambah 2X pangkat 8 adalah X pangkat 3 tambah 2 per 9, X pangkat 9 plus C. Nah, jadi di sini dulu. Silahkan kalian catat contoh dasarnya. Pada video selanjutnya saya akan langsung masuk ke pembahasan soal ujian nasional tentang integral tak tentu. Silahkan dicatat rapi dulu ya.